akhirnya masih memerlukan banyak sekali stimulasi yang berkaitan dengan pertemanan. Maka materi yang tidak dirupakan aktivitas akan memberikan kejenuhan yang luar biasa. Ya. Tadi pagi saya juga memberikan briefing kepada teman-teman di SD Bening ya tentang bagaimana misalnya karena ini mendampingi di rumah, maka kegiatan-kegiatannya akan jauh berbeda dengan yang ada di sekolah. Ya, selama ini Bunda semua, kalau Anda sekarang menjadi guru, yang dibayangkan itu orang tuanya itu adalah semua guru gitu, sehingga ngerti apa yang kita mau gitu. Padahal orang tua di rumah itu tidak semuanya guru dan bahkan mereka juga tidak paham bagaimana materi apa yang harus diajarkan ke anak. Nah, jadi yang dimaksud mendampingi di sini bukan hanya sekedar nemenin, tapi memang ada program. Terus kemudian juga melakukan evaluasi. Nah, jadi kebutuhan anak kita yang SD dan kebutuhan anak kita yang SD di sekolah dan di rumah itu tentunya berbeda. Kenapa? Karena kalau di sekolah itu waktunya jelas. Nah, step-stepnya jelas. Nah, sedangkan di rumah anak-anak memiliki keleluasaan untuk mengerjakan. Maka ketika Bapak dan Ibu guru memberikan tugas persis seperti di sekolah, yang ada adalah protes dari orang tua. Nah, juga kejenuhan pada anak itu. Nah, itu yang kami amati selama ini. Ya. Oke, lanjut Bu Nas. Nah, ini yang disebut belajar ya, yang kami sebut yang kami namakan yang kami agar kita menyamakan persepsi, yang namanya belajar itu adalah ada konsep yang diajarkan. Jadi bukan hanya aktivitas. Aktivitas boleh menarik, tapi kalau konsepnya tidak tepat, maka itu bukan namanya belajar. Jadi yang namanya belajar itu konsepnya benar, dilakukannya dengan tepat. Bisa saja konsepnya benar, tapi karena caranya tidak tepat, maka konsep itu tidak akan masuk ke anak-anak. Kalau pandemi kita sudah tahu ya. Jadi yang dimaksudkan mendampingi anak belajar di era pandemi itu artinya adalah orang tua atau guru memberikan sejumlah program yang berupa aktivitas dan ada konsep yang diajarkan kepada anak selama masa pandemi ini. Lanjut, oke. Ya, ini faktanya ya. Terima kasih sudah diingatkan Bu Nastiti. Iya, saya udah kayak dikejar-kejar apa aja. Karena biasanya 30 menit sebelumnya udah nongkrong. Ya. Oke, baik. Faktanya tidak semua orang tua itu memiliki keterampilan mengajar, Bu. Dan mengajar SD itu unik. Mengajar TK masih banyak main-mainnya. SD banyak bantahnya. Nah, maka anak TK yang dulu imut-imut ketika kelas 1 SD, wow, keren dah pokoknya. Kalau misalnya disuruh A, dia bisa B. Kalau bisa nawar 5 kali, dia akan nawar 10 kali. Itu memang ciri khasnya anak-anak SD. Nah, maka akhirnya apa? Baik di sekolah maupun di rumah, mintanya, wes kasih aja LK. Terus setelah LK, dia pun juga nggak ngerti dan nggak bisa. Nah, program dari sekolah cenderung akademik. Ya, jadi misalnya matematika ya dikasih aja LK. Kalau misalnya sains, ya silakan membuat gunung meletus. Nah, di rumah kakak ada cuka, di rumah kakak ada bahan-bahannya, jadilah itu menjadi marah. Nah, jadi Bu, program kita tidak mengurangi konten yang ada di sekolah, tapi kegiatannya harus terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari. Ya, contoh nyatanya begini. Ketika kami di 2 bulan yang lalu, ketika pertama kali pandemi, ya pelajaran sains yang kita berikan ke anak-anak itu salah satunya adalah membuat jam pasir, itu. Terus kemudian guru-guru pada nanya, kenapa kok membuat jam pasir? Terus saya tanya, di rumah kira-kira ada pasir nggak? Ada. Terus kemudian kira-kira apa nih? Konsep apa aja? Oh iya, menghitung masuk. Terus kemudian sainsnya masuk, turun dari atas ke bawah. Terus kemudian gayanya itu juga masuk dan lain-lainnya. Tapi aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas yang ada di rumah. Terus misalnya lagi perubahan wujud. Perubahan wujud bisa aja kita bikin agar gitu ya. Nah, dari cair ke padat, terus kemudian dari padat ke cair, itu misalnya membuat es teh manis atau apa gitu. Terus tapi
Analisisnya adalah analisis akademis. Aktivitasnya adalah aktivitas yang biasa dilakukan di rumah. Nah, itu yang dimaksudkan program akademik yang diintegrasikan dengan kegiatan kehidupan anak sehari-hari. Yang ketiga, anak punya banyak pilihan aktivitas bermain yang tidak mendukung program sekolah. Ya, jujur saja Bu, karena di rumah itu anak juga bete, orang tua juga bete gitu ya Bu ya. Akhirnya apa? Yang penting kamu nggak kemana-mana, yang penting kamu masih dalam jangkauan ibu. Terserah mau main game kek, mau main apa. Nah, itulah yang terjadi. Oke, ini faktanya. Lanjut, Bu Nas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus membantu orang tua menyiapkan program belajar di rumah yang terintegrasi dengan keseharian anak. Ya. Yang kedua, mendampingi orang tua saat melaksanakan program. Jadi orang tua tidak langsung dikasih program JUL itu enggak, tapi harus ada pendampingan juga. Maka kami dari Yayasan Bening Indonesia nanti program-program yang kami gulirkan itu dengan pendampingan. Ada pra, ada saat, dan ada pasca. Ya. Nah, sehingga apa? Ini nanti akan menjadi satu model circle ya. Kalau mau menurunkan program ke orang tua. Nah, yang ketiga adalah membantu orang tua melihat perkembangan belajar anak. Nah, perkembangan belajar itu nggak ada kaitannya dengan nilai, Bu. Tapi sejauh mana anak mampu menyerap dan memahami materi-materi ya yang sudah digulirkan melalui aktivitas-aktivitas. Ya. Jadi, Bu, kita bersyukur dengan adanya COVID ini, ya, dengan adanya anak di rumah, ya, memang kita menjadi sangat-sangat berjuang. Akan tetapi sejatinya kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan pendidikan yang seharusnya diberikan kepada anak. Coba kalau kita boleh jujur ya Bun ya, pendidikan di SD 6 tahun. Waktu itu masih ada UN. Seolah-olah UN itu menjadi barometer keberhasilan anak kita. Dan yang di UN kan, itu ya, itu hanya 3 mata pelajaran. Hanya matematika, bahasa Indonesia, sama IPA. Ya. Jadi, anak belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, katanya mau menjadikan anak yang berakhlakul karimah, anak yang memiliki karakter baik, ya, anak yang bertakwa kepada Tuhan, tapi yang diukur adalah seemprit yang hanya 3 itu. Jadi ya memang agak sedikit paradoks. Ya mudah-mudahan dengan adanya perubahan-perubahan ini akan memberikan kesadaran bersama, baik kita maupun baik orang tua maupun sekolah, ya tentang pendidikan apa yang harus diberikan. Nah, kalau bagaimana cara kita membantu, kita sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan. Nah, ada 4 tahap yang harus kita siapkan untuk membantu orang tua. Yang pertama adalah memastikan orang tua memahami tujuan pendidikan anak. Untuk memastikan orang tua memahami tujuan anak ini, cara yang paling tepat tidak ada cara lain kecuali dengan parenting. Artinya apa? Sebelum menurunkan program, sekolah melakukan sosialisasi, ya, baik itu melalui WhatsApp group atau melalui webinar atau apapun lah itu nanti tergantung dengan pilihan. Nah, kenapa tujuan pendidikan itu penting? Ya, karena dengan adanya memahami tujuan, maka nanti kita akan ke materinya, ke caranya, itu kita tahu dan kita ada panduannya. Nah, tujuan pendidikan yang seharusnya adalah menjadi seorang muslim yang baik dan warga negara yang baik. Ini saya ambil dari Nuqib Al-Athos ya, bahwa ini adalah tujuan dari pendidikan dalam Islam. Itu ada 2 nih. Jadi menjadi seorang muslim yang baik dan menjadi warga negara yang baik. Nah, nanti kalau misalnya berakhlakul karimah, hafiz 30 juz, itu kan ujung-ujungnya tetap menjadi seorang muslim yang baik. Nah, di Yayasan Bening Indonesia, kami mendetilkan seorang muslim yang baik dan warga negara yang baik itu merinci dengan 3 indikator. Yang pertama berani, artinya menyampaikan kebenaran disertai dengan tanggung jawab.
Yang kedua beradab, artinya apa? Menjunjung tinggi dan melaksanakan menjunjung tinggi dan melaksanakan kesepakatan bersama. Yang ketiga berkarya, anak bisa berkarya ya, baik yang dipersembahkan untuk umat, baik karya yang berwujud atau tangible, ya misalnya kalau anaknya suka melukis ya pameran lukisan gitu. Anaknya suka menulis ya buku gitu. Maupun yang intangible. Intangible itu artinya adalah yang tidak berwujud, ya. Misalnya berupa kepedulian, berupa relasi. Nah, itu semua adalah bagian dari karya. Nah, menyiapkan materi yang tepat. Nah, materi dalam konsep yang harus diajarkan anak itu ada dua jenis, yaitu materi fardu ain dan materi fardu kifayah. Apa yang dimaksudkan dengan materi fardu ain? Materi fardu ain itu artinya adalah materi yang harus diberikan kepada anak siapapun, dimanapun. Apakah sekolah negeri, sekolah swasta. Yang penting judulnya adalah anak SD, maka harus diberikan materi fardu ain ini. Yang kedua materi fardu kifayah. Apa? Kecakapan khusus yang disesuaikan dengan peminatan agar anak mengabdi lebih optimal. Jadi nanti di sini ada fardu ain itu salah satunya adalah adab, akidah, syariah, muamalah. Nah, terus kemudian fardu kifayah ini dia jadi imam, dia jadi bilal, itu adalah bagian dari fardu kifayah. Ya. Nah, kecakapannya ini sebenarnya adalah mata pelajaran yang ada di SD, yaitu bahasa, matematika, sains, seni dan sosial. Ya, itu materi kecakapan. Nah, selama ini kita di sekolah lebih banyak materi kecakapan daripada materi yang fardu ain maupun fardu kifayah. Nah, alhamdulillah dengan adanya COVID ini, mudah-mudahan dan kita sangat-sangat bersyukur dan akan memberikan kesempatan kepada anak-anak memberikan porsi yang lebih banyak sehingga materi-materi yang bersifat fardu ain dan fardu kifayah yang pada dasarnya akan menjadi bekal hidup anak itu bisa mendapatkan porsi yang cukup. Itu materinya. Lanjut, Bu. Nah, mendampingi yang berikutnya adalah mendampingi orang tua belajar. Yang berikutnya adalah memastikan anak-anak punya kegiatan, ya. Kegiatan yang bagaimana? Kegiatan yang dipersyaratkan untuk anak SD, yang pertama diintegrasikan dengan aktivitas sehari-hari. Yang kedua menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah, dan yang ketiga anak dapat melakukan pengulangan secara mandiri. Dengan adanya anak bisa melakukan pengulangan secara mandiri, akan memberikan dampak positif kepada anak yang berupa penguatan konsep. Bagi orang tua, anak menjadi dimandirikan. Gitu. Karena itulah nanti kami akan menyiapkan beberapa program, dan programnya ada yang beberapa diulang-ulang. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah membantu orang tua melakukan pencatatan dan perkembangan anak. Nah, jadi yang harus kita siapkan adalah menyusun instrumen sederhana dan mudah dibaca, terus kemudian mendokumentasikan kegiatan anak dalam bentuk portofolio. Nah, ya, jadi portofolio itu juga penting untuk anak SD, ya, terutama hal-hal yang menyangkut fardu ain, ya, fardu kifayah juga bisa. Tapi artinya dari portofolio itu kita bisa mengukur anak kita nanti ketika umur 12 tahun itu sudah matang belum untuk urusan keberagaman. Lanjut. Nah, ini rincian yang materi fardu ain 6-10 sosial, jadi gerakan sholat, adab, ya, bacaan doa dalam aktivitas. Jadi ya doa makan, doa bepergian. Nah, itu semuanya adalah fardu ain. Nah, prapuber yang kognitif, gerak dan bacaan sholat masih, tapi disesuaikan dengan sunnah. Jadi sholat sunnahnya itu sudah mulai diajarkan dari umur 8 tahun. 8 itu sekitar kelas 3. Nah, terus zikir pagi dan petang, ya, bacaan Quran, nah terus kemudian sejarah kejayaan Islam, ya, dan dialog dan aktivitas dalam bentuk aktivitas dan dialog. Ya. Jadi artinya semuanya dikemasnya dalam bentuk aktivitas dan dialog. Lanjut. Nah, bahasa nih, bahasa materinya ada fonem, kosakata dan seterusnya. Nah, kegiatannya ada bernarasi, membaca
membaca lantang, menghubungkan. Nah, jadi apa namanya, ayah bunda, ya, bapak dan ibu guru, pada saat kegiatan bahasa itu bisa diintegrasikan dengan kegiatan yang bersifat fardu ain. Tadi di fardu ain itu ada yang namanya sirah nabi. Maka bahannya sirah nabi itu bisa dilakukan dengan aktivitas membaca lantang sehingga terintegrasilah antara kegiatan bahasa dan kegiatan dan materi yang bersifat fardu ain. Itu. Nah, sehingga apa? Satu aktivitas ya bisa bernilai 2. Oke. Matematika ya ada bilangan operasional kali bagi tambah kurang kali bacaku untuk geometri dan pecahan. Nah, nanti kami akan menyiapkan SOP dan beberapa video yang Bu Guru maupun orang tua bisa melaksanakannya di rumah. Ya. Nah, sosial dan seni yaitu mengenali potensi diri, ya. Jadi anak-anak terutama yang anak-anak SD kelas tinggi itu harus sudah mulai dikenalkan siapa dirinya, apa keunggulannya. Kalau kekurangannya mah kakak usah dibilang. Jadi untuk anak SD lebih banyak kita sarankan adalah hal positif apa yang bisa dilakukan. Karena kita sedang membangun konsep ya Bu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan wah apaan itu nggak penting amat. Nah tambah itu sakit hati. Nah art and craft ya seni ya. Terus kemudian apa namanya ada video ya. Lanjut ya ini bentuk evaluasi instrumen dalam bentuk checklist catatan sederhana ya. Ya lanjut. Nah alur pelaksanaan program. Pertama, ya, ketika nanti Bapak dan Ibu mengambil program dari kami, itu akan ada pembekalan awal sebanyak 4 sesi. Apa saja materinya? Ya, salah satunya adalah mengelola emosi orang tua. Dan masih banyak lagi. Masih banyak, ada 3 lagi. Nah, terus kemudian setelah itu penurunan program, ya, 3 bulan, dan akan kami turunkan per bulan, ya, 20 hari, 20 kegiatan. Evaluasi dilakukan berkala selama 2 pekan, dan kalau untuk lembaga, kami siap mendampingi sampai 1 semester ke depan. Jadi maksudnya kalau sekarang ini semester ganjil ya semester ganjil, sampai semester selesai. Kalau Anda memang apa namanya bersedia kolaborasi dengan kami. Nah, untuk yang lembaga, yang homeschooling, ya, ini adalah pengembangan individu, bukan pengembangan lembaga. Lanjut. Nah, pola pelaksanaan program, ya, 3 bulan guru dan orang tua memilih program sesuai dengan profil anak. Jadi misalnya kita sudah meluncurkan program bulan Juni. Nah, itu kan sudah mulai ada beberapa aktivitas ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga dari beberapa aktivitas itu kita bisa ngambil dengan catatan 1 hari itu harus ada 2 hal yang bersifat adab dan ibadah ya, dan 1 kecakapan. Artinya apa? Kalau misalnya kecakapan atau pengayaan itu kita ambil matematika, ya hari itu dia belajar matematika saja. Tapi matematikanya itu bukan hanya di atas buku, ya, tapi matematikanya adalah hidup. Jadi kalau misalnya tadi ayah ngasih uang 1.000 misalnya ya. Nah, 1.000 mas sekarang dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa ya. Ya. Nah, misalnya 100 gitu. Nah, terus kemudian sudah dibelikan susu berapa gitu. Nah, terus kemudian sisanya berapa. Nah, itu yang dimaksud dia sedang belajar matematika ya, tapi diintegrasikan dengan kegiatan keseharian. Jadi kali bagi tambah kurangnya atau menghitungnya itu adalah pada kasus-kasus real yang ada di rumah. Jadi anak serasa tidak belajar matematika. Gitu. Nah kalau adab itu kan dilatihkan. Terus kemudian kalau ibadah kan juga dilatihkan. Sehingga nanti orang tua dibekali dengan instrumen yang sangat mudah dan dan gampang lah. Gitu. Ya, lanjut Bunas. Nah ini contoh format kegiatan harian ya. Jadi nanti ada tata cara pelaksanaannya. Nah, terus kemudian ada evaluasinya. Ya, contoh evaluasinya Pak, apa namanya Bunas? Ya,
Ini contoh format evaluasinya. Jadi orang tua atau guru tinggal nyontreng saja, misalnya berkumur, anaknya berkumurnya masih meler, berarti tidak. Bantuannya adalah, ya di ujung bibirnya masih suka keluar ngeces. Nah, itu apa namanya? Itu yang dimaksud dengan ini, dengan apa namanya? Dengan bantuan atau catatan-catatan kecil. Ya. Nah, teman-teman, ya kita akan ini mengacu lagi kepada aktivitas, ya. Tolong daftar aktivitas yang fardu ain, Bu, ditayangkan kembali. Ya, ini. Ya, jadi aktivitas fardu ain ini artinya yang harus tuntas, ya, di usia 6 sampai 8 tahun, ya. Itu gerakan sholat itu maksudnya apa ya, Bapak dan Ibu? Jadi anak-anak selama ini bisa jadi kita itu nggak ngeh. Apakah sudah betul takbirnya? Apakah sudah betul rukuknya? Nah, kalau misalnya sholat berjamaah, apakah memang dia sudah merapatkan softnya? Nah, itu. Jadi sedetail itulah yang akan kita amati dalam bentuk instrumen. Ya. Nah, adab. Nah, adab nanti ada adab kepada Allah, ya. Materinya misalnya adab kepada Allahnya itu adalah berdoa. Maka kita akan memberikan SOP step by step-nya berdoa. Misalnya berdoa saat makan. Bagaimana duduknya, bagaimana cara berdoanya, bagaimana setelahnya. Nah, itu ada di SOP. Nah, jadi bisa jadi selama ini anak kita makan dan berdoa, tapi manners-nya, tapi apa ya manners itu ya? Apa ya manners itu? Adab lah yang pasnya. Itu nggak ada. Nah, bukan itu yang dimaksudkan dengan fardu ain ini. Jadi ya memang betul-betul dia makannya sopan. Gitu. Nah, terus kemudian bacaan doa dalam aktivitas artinya bahwa yang membedakan antara anak muslim dan bukan itu adalah bahwa di setiap aktivitas ada doa dan di setiap aktivitas ada tuntunannya. Nah, ini yang harus menjadi titik ini apa namanya yang harus jadi garis bawahi. Ya. Nah, terus kemudian apa namanya model kegiatannya itu harus melibatkan emosi, komunikasi, tapi juga apa namanya merangsang anak untuk berpikir. Oke, misalnya nih ya, yang adab, yang kemandirian itu ada salah satu tema tentang mencuci piring. Anak-anak mungkin lebih bisa mencuci piring. Nah, terus kemudian kita memberikan direct kepada orang tuanya di modul itu, gitu ya. Pertanyaan seandainya sabun di rumah habis, padahal kamu harus mencuci piring. Terus kemudian apa namanya tukang warung yang di depan tutup. Terus apa yang akan kamu kerjakan? Nah, dia akan mikir kan Bu, Pak. Nah, dari situlah nanti dia akan belajar tentang problem solving. Nah, 8-12 itu kognitif itu maksudnya apa? Dia sudah mulai diajak berpikir, ya. Nah, jadi gerakan bacaan sholat dan lain-lainnya itu masih bisa dilakukan. Nah, tapi untuk SD kelas tinggi ditambah lagi dengan materi dialogis yang apa namanya yang dasarnya adalah dari kitab suci Al-Qur'an. Sehingga anak-anak mengalami mempelajari fardu ain ini betul-betul mendapatkan ahanya karena emosinya, karena komunikasinya itu dilakukan dengan baik oleh gurunya. Oke, ya materi kecakapan ya, nih bahasa sudah ya. Iya. Gitu. Mungkin maksudnya SOP bisa dijelaskan Ibu? Ya, SOP itu adalah deskripsi kegiatan yang harus dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa ke anak. Jadi mulai tadi pas wudhu itu mulai apa namanya melipat celana, melipat apa namanya baju apa bila lengan panjang. Gitu.
Terus kemudian diupayakan menghadap kiblat kalau memang ada. Nah, jadi apa namanya, di SOP-kan itu artinya adalah diurutkan dan juga didetilkan sehingga orang tua dapat mengajar, ya, sebagaimana yang Bapak Ibu maksudkan. Jadi SOP itu sebenarnya adalah scanning dari apa yang ada di kepala ibu yang selama ini dilakukan untuk di sekolah. Nah sekarang karena orang tua harus ditulis. Gitu. Oke. Jika ada yang mau bertanya, silahkan dibuka speakernya. Mungkin Bu Marti bisa melihat siapa yang mau bertanya lebih dulu ya. Oke, ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Marti atas pemaparannya. Mungkin yang selama ini orang tua pusing itu kan pada saat ingin mengajak anaknya menyelesaikan tugas, ya anaknya mungkin banyak banyak alasan ya. Pas Ya, banget ini itu. Pas banget. Ibu mau bertanya? Ya itu tadi. Anaknya kan aktif banget ya. Nggak bisa duduk diam sebentar aja. Jadi kadang-kadang ayo belajar atau ayo ngapain. Sebentar dulu. Baru duduk semenit. Aku mau ada ini dulu. Nah, yang gitu gimana itu, Bu? Ya, ya. Terima kasih Bu Hasweli. Jadi Bu, banyak kendala kalau bedanya nih, kalau di rumah tugas belum selesai itu udah lari ya. Jadi ibunya ngitir juga, ngejar-ngejar gitu. Mungkin karena di sini juga ada Bapak dan Ibu guru, ya. Artinya anaknya aktif banget, nggak bisa diem. Ya, silakan Ibu Marti untuk menjawab. Oh, oke. Baik, kelas berapa Bunda? Kelas 4. Oh, kelas 4. Wah, keren itu Bun. Kelas 4. Oke. Anaknya perempuan, Ibu. Oh ya, oke, baik. Memang Bunda, anak-anak itu juga perlu didisiplinkan, tapi disiplin itu bukan berarti seperti waktu sekolah ya Bun ya. Misalnya harus mulai dari jam 8 sampai jam 12 itu enggak gitu. Jadi belajar rumah itu waktunya fleksibel, tapi harus dikerjakan hari itu gitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau dia menunda, maka kan besok sudah harus ada program lagi. Berarti kan tundaannya kan menjadi lebih banyak. Maka sebaiknya diajak dialog. Nah, jadi misalnya ini apa namanya? Sekarang belum Bun, besok lagi. Oke, kalau besok berarti 2 loh Kak. Iya nggak apa-apa. Coba kamu pikirkan. Kira-kira kalau 2 itu berat apa enggak? Gitu. Ya, jadi memang dialog sama anak itu nggak pakai tekanan tinggi Bu. Tekanan tinggi sedikit aja udah mental Bu. Nah itu kadang itu tuh yang Iya, jadi perlu dialog dan komitmen mungkin Bu Marti, atau perlu kesepakatan. Dialog dan kesepakatan. Nah, pas pada saat membuat kesepakatan itu Ibu triknya adalah jangan banyak-banyak. Misalnya pertama kesepakatan waktu, oke, jam berapa. Jadi kesepakatan waktu itu diselesaikan dulu, nanti baru kesepakatan yang lainnya. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan semuanya diberondong, nanti malah nggak jadi semuanya. Kesepakatan apalagi Bu? Sewaktu, terus lalu kemudian apa namanya ragam. Terus kemudian kesepakatan juga ini ketuntasan, ya. Misalnya apa? Sekarang aku maunya cuma 1, oke 1. Nah kemarin kan udah 1, maka 1 lagi, gitu. Jadi ada beberapa dialog. Bu, Pak, saya bersyukur Pak, selama pandemi ini hampir 3 bulan bersama anak-anak itu saya jadi tahu gaya belajar masing-masing anak. Iya benar sih. Gitu. Dan akhirnya juga bisa jadi kita menjadi Masya Allah ternyata anak kita begini amat ya. Secara teori mungkin bisa disampaikan Bu, gaya belajar anak itu ngapain aja sih? Ada apa aja sih Bu? Oh, oke. Sedikit. Ada yang gaya belajar anaknya itu adalah gaya belajar. Gaya belajar itu maksudnya adalah bagaimana anak bisa menikmati pembelajaran dengan cara yang lebih nyaman dan dengan cara yang agak lama gitu. Nah, sambil goler-goler boleh nggak?
Nggak masalah, Bu. Yang penting masih belajar, Bu. Anakku yang nomor 2 itu sambil mendengarkan musik, Bu, baru belajar sambil ngetik. Yang penting, jadi gini, Bu, kita harus pahami bahwa anak kita berbeda dengan kita cara belajarnya, gitu. Usianya beda, gayanya beda, gitu. Mereka sekarang dengan sambil gegoleran, itu ya, bisa membaca buku, Bu. Lihat sama Mbah Google. Kalau dulu kan harus ngambil dari rak. Itu. Jadi emang anak sekarang gayanya beda gitu. Nah, tapi Bu, mereka harus ditarget. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ini kamu mau berapa menit ini? Belum. Oh, ini belum. Enggak. Tadi kita udah sepakat ini. Nah, gitu. Jadi kesepakatnya harus. Baik, ya begitu ya Ibu Harsveli, karena ini ada beberapa pertanyaan yang lain. Terima kasih sudah bertanya. Dari Ibu Felicia, hasil pembelajaran juga dievaluasi saat sekolah di rumah. Kalau hasil evaluasi belum bagus, apakah pelajaran atau topik akan diulang, atau tetap maju ke pelajaran atau topik berikutnya? Ini mungkin Ibu Guru yang bertanya ya. Silakan Bu Marti. Oke, jadi Bu, prinsipnya adalah paham. Jadi paham itu satu konsep itu harusnya diulang berkali-kali sampai anak mendapatkan pemahaman yang optimal. Contoh misalnya Anda mengajarkan konsep angka 1 sampai angka 5. Ketika anak menggunakan benda, ya, dia udah tahu. Nah, tapi ketika diganti dengan angka, dia nggak tahu. Maka dia belum berpindah itu dari yang konkret ke abstrak. Maka harus ada jembatannya. Jadi setelah benda berarti menggunakan gambar, ya. Benda kan 3D ya, bisa dipegang, harus masuk ke 2D dulu, baru nanti konsep. Nah, gitu. Nah, jadi sama-sama mengajarkan 1 sampai 5, tapi aktivitasnya beragam sesuai dengan tahapan belajar konkret. Jadi mulai dari konkret, terus kemudian semi abstrak, terus abstrak, begitu. Nah, jadi Bu, apalagi ini belajar di rumah, jangan kejar tayang. Kita nggak bisa misalnya, udah yang penting dilakukan aja. Ngerti atau enggak? Biarin aja. Nah, sehingga apa? Kita perlu membuat kriteria keberhasilan atau indikatornya. Nah, indikator itu masuk ke dalam lembar assessment. Dari lembar assessment itulah nanti yang akan dikumpulkan ke sekolah. Gitu. Ya. Jadi nggak banyak-banyak itu. Dari lembar assessment aja gitu. Misalnya dia berarti angka 1 sampai 3 aja, dia harus 3 kali diulang-ulang. Sementara yang lain bisa jadi bukan 3 kali, 2 kali udah bisa. Sementara yang lain bisa jadi sekali udah bisa. Ya. Oke, Bu Nas, mudah-mudahan Bu Feli bisa memahami. Ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Bu sedikit tentang gambaran. Di sini kan tertulis ada matematika, ada bilangan untuk SD nih ya. Nah, bilangan operasional, ada bilangan, ada operasional bilangan. Maaf ketutup. Moderator diomelin. Ada bentuk geometri, ada pecahan. Gambaran untuk Bapak Ibu guru, juga orang tua, ini mana dulu sih yang harus dipelajari gitu. Oke, bilangan itu pun ada anaknya lagi. Ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, ada ganjil dan genap, terus kemudian ada nilai tempat. Nah, itu. Sehingga bilangan saja itu ada banyak subnya. Operasional itu dimulai dari penambahan dulu penjumlahan. Setelah penjumlahan nanti baru perkalian. Setelah perkalian itu pembagian. Baru terakhir pengurangan. Kenapa? Karena memang pengurangan itu lebih sulit, Bu. Oh, pengurangan karena harus ada dipinjam. Oh iya, Bu. Kalau penjumlahan, jangan dikasih operasional bilangan yang lebih dari 10 kalau anak belum ngerti nilai tempat. Nah, nilai tempat itu adanya di materi bilangan. Gitu. Karena ada bilangan, ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Hanya sampai ribuan, Bu. Karena 1.000.000, jadi balik lagi ke 1. Nggak ada 1.000.000. Adanya 1.000.000, 1. 10 juta ada. 100 juta ada. Tapi begitu 1.000, nggak ada 1.000 juta. Ada 1 miliar. Jadi
sebenarnya nilai tempatnya cuma sampai 4 doang, Bu, nggak banyak-banyak gitu. Bilangan juga cuma sampai 9 doang, nggak banyak-banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak Ya, terlalu banyak. terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menjawab pertanyaan anak ketika mereka sudah mulai bosan libur dan ingin segera sekolah? Kita tanya, apa yang menarik di sekolah? Ya. Atau apa yang membuat tidak nyaman di rumah? Dari jawaban itulah kita akan menggali, ya. Bisa jadi kegiatan-kegiatan yang sudah sangat membosankan ini yang menjadikan dia ingin punya suasana lain. Nah, jadi kalau misalnya daerahnya memang daerah aman, nah itu sih nggak masalah. Kalau daerahnya daerah merah, nah itulah yang harus diwaspadai. Ya, artinya diwaspadai apakah kegiatan yang dibangun atau didesain oleh orang tua atau tugas dari sekolah itu membosankan atau tidak ya, Bu ya? Betul. Nah, Kalau tanya bisa teman-teman, Nah, kalau teman-teman sebenarnya bisa seperti ini, Bu. Seperti ini bisa, Bu. Kita juga kangen, Bu, sama teman-teman kita. Tapi kita bisa zoom-zooman. Nah, dan yang jelas, Bu, sekarang tuh anak-anak itu canggih, Bu. Dia itu bisa ketawa cekikikan hanya gara-gara main game. Nggak ada temennya yang satu di daerah antah berantah. Jadi bohong kalau dia pengen ketemu sama temennya. Orang dia aja pakai gadget aja bisa main game bareng. Gitu. Iya, iya. Dan mungkin Bapak Ibunya juga perlu meluangkan waktu ya untuk bermain bersama anak ya, Bu? Betul. Ngobrol, Bu. Ngobrol itu penting, Bu, asli. Ya. Ya. Yang saya selalu selalu ungkapkan itu kalau Bapak dan Ibu nggak bisa ngobrol, tak suruh beli teh Sariwangi itu loh, Bu. Waduh, kita belum minta ini nih, ada iklan. Baik, ada pertanyaan lagi. Apa yang harus jadi perhatian lembaga jika metode ini akan diterapkan? Mengingat pelajaran yang ada sudah cukup banyak. Artinya nanti dari, ya Bu, silakan dijawab dulu, nanti saya jelaskan. Justru yang kami rancang ini bisa digunakan untuk menyederhanakan program-program yang sudah Anda punya. Jadi bisa jadi satu kegiatan itu ternyata, oh ini ada matematikanya, ada ini yang gitu. Kita memberikan alternatif itu. Iya, baik. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya ada program yang akan kami tawarkan itu dua. Ada program pengayaan apabila Bapak dan Ibu memang sudah terdaftar di sekolah SD. Yang hari ini Ibu dan Bapak miliki anaknya ada di sekolah itu. Itu berarti Bapak dan Ibu hanya bisa mengambil paket pengayaan. Dan di situ akan kami berikan modul yang isinya ada deskripsi kegiatan. Kalau selama ini mungkin sebagian besar sekolah itu hanya memberikan tugas-tugas saja, ya. Sebagian yang lain mungkin seperti misalkan di Bening itu kami memberikan unsur-unsur seperti tujuan pembelajaran itu apa, lalu deskripsi kegiatannya apa, sehingga orang tua juga bisa menyampaikan kepada anak sesuai tadi SOP-nya, ya. Nah, program keduanya itu ada program homeschooling, itu artinya berarti bisa terdaftar menjadi siswa dari SD Bening. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mendampingi anak jika kedua orang tuanya bekerja dan di rumah cuma didampingi oleh pengasuh? Pengasuhnya, Bu, yang akan melaksanakan karena ada tutorialnya, ada videonya juga ada. Jadi Ibu dan Bapak tinggal menurunkan menyampaikan, memberikan direct dengan catatan pengasuhnya tidak buta aksara ya, Pak ya. Gitu. Ya kalau buta aksara bingung juga gitu. Iya. Justru malam-malam tuh ya. Gimana, Bu? Malam-malam briefing dulu itu berarti sama pengasuhnya. Satu-satu. Justru ini membantu sebenarnya ketika orang tua sudah mulai bekerja meskipun menjadi paruh waktu atau menjadi bergiliran, gitu ya. Dengan adanya program ini, gitu. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu? Kalau di chat lagi belum ada, mungkin ada yang mau langsung bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ola. Oh, Ibu Ola. Iya, silakan.
Bu Marti, Ya, Bu bisa di Mata- screen-nya biar saya bisa bertatap wajah. Ini Oh, Bu cantik ini. gimana caranya? Waduh, kan perempuan Bu, Ada perempuan video. jadi cantik. Hah? Ada Gimana, video. gimana? Tapi nggak apa-apa Bu, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ada gambar video di bagian. Ini kah? Ya. Bukan, Bu Nastiti, share screen-nya ditutup dulu biar saya bisa. Oke, Oh. maaf, ada yang salah. Iya, Bu Marti, iya, Bo- mana Bu boleh? Mala ya? Ya, Itu boleh. dia. Ya, saya. Boleh minta diulang lagi macam-macam gaya belajar anak dan bagaimana menyikapinya seandainya kita terbatas fasilitas di rumah. Misalnya anak tipe belajarnya audio, sementara kita ya hanya seperti itu, atau bagaimana cara memaksimalkan fasilitas di rumah sesuai dengan gaya belajar anak. Terima kasih, Bu Terima Marti. kasih Ibu Ola. Ya. Ya. Yang pertama adalah bahwa gaya belajar itu adalah cara yang paling efektif untuk memulai anak belajar. Jadi secara garis besar ada 3 ya. Jadi ada gaya auditori, ada kinestetik dan ada visual. Akan tetapi banyak juga anak itu yang abu-abu, Bu. Dia antara kinestetik dan auditori misalnya. Itu biasanya nyambung, Bu. Iya, betul. Anak itu iya. Pas banget. Karena anakku itu, Bu. Betul, anakku yang bungsu. Jadi sudah apal banget gitu. Nah, terus kalau visual, nah itu biasanya dia dengan auditori itu rada-rada ya visualnya nggak full lah gitu. Ya, tapi sesekali visual. Nah, maka Ibu biasanya kalau misalnya dia memang gabungan antara auditori dengan kinestetik, kita memberikan pembelajarannya sedikit demi sedikit, Bu, tapi sering. Jadi kayak makan bubur, Bu. Gitu. Jangan mak blok gitu, Bu. Nah, kalau anak visual itu bisa lebih ini, tapi ditarget, Bu. Kamu mau mengajarkan ini mau berapa lama? 2 jam, oke? Penting 2 jam. Dari jam ini sampai jam segini ya. Mau dia ngerjakan sekarang ini 5 menit terus kemudian dia lari, tapi yang penting 2 jam itu. Gitu. Jadi tetap ada kesepakatan. Gitu. Jadi pakai target. Target betul ya. Gitu. Oke, suwun Ibu. Sami-sami. Ya, karena beberapa sekolah yang kami amati, ada yang tugasnya itu pagi diberikan lalu harus dikumpulkan kembali hari itu juga. Nanti jam 1 kumpul lagi, masuk ruang meeting, diberikan tugas, hari itu juga selesai. Mungkin baiknya bagaimana Bu Marti? Supaya harusnya bagi anak-anak untuk pembelajaran di rumah, itu paling tidak dikasih waktu minimal 2 hari. Jadi kalau misalnya hari Senin tugasnya, minimal dikumpulkannya itu di hari Rabu. Kalau kami di Bening itu menggunakan satuannya pekan. Jadi di hari Senin itu kita kasih pembelajaran ya, kita turunkan program ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah Jumat sampai pukul 00. Itu pengumpulan tugasnya. Nah sehingga setelah itu baru besoknya diberikan evaluasinya juga bisa via online atau apa gitu. Jadi dan yang dikumpulkan itu adalah hasil evaluasinya saja, jadi tidak banyak-banyak. Jadi orang tuanya juga nggak stres gitu. Kenapa ini? Ini seperti ada peserta terpencet share screen-nya. Ibu siapa nih? Ibu Nia ya? Ibu Imas. Bukan saya. Ibu Imas, tolong kembali. Share screen-nya ini. Baik, ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu? Assalamualaikum, Bu Nastiti. Waalaikumsalam. Waktu Bu Lovina ini. Izin bertanya, tapi nggak buka video nggak apa-apa ya? Lagi lagi menyusui.
Maaf. Iya, Bu. Halo? Ya, Iya, silakan Bu. iya. Ya, Ibu, terima kasih banyak pencerahan yang buat kami orang tua yang galau di masa pandemi ini. Kalau saya sebenarnya cukup bersyukur ya, jadi punya banyak waktu melihat perkembangan ketika anak-anak di rumah. Ya cukup menikmati lah Bu Sumarti. Jadi justru kegalauan saya ini, wah jadi banyak banget nih yang kepengen pengen belajar barengnya, kayak keterampilan menulis, terus ngajarin anak saya laki-laki Bu, kelas 2. Oh ya, oke. Ya, terus Sekolah di Bening nggak, Bu? nah saya khawatir dalam Bu. Sekolah di Bening nggak? Ya enggak lah. Di SDIT di SDIT di Kota Bogor. Jadi selain tugas sekolah seperti itu ya. Nah, saya khawatir juga ini emaknya ini juga perlu panduan, perlu tuntunan sebenarnya keterampilan apa saja yang perlu dibekalkan untuk mereka gitu ya. Jadi khawatir tadi seperti Ibu bilang makplek gitu ya, karena justru karena di rumah jadi kepengen belajar ini, belajar itu, terus ngajarin. Kami kan bikin ini juga yang ala-ala agile itu Bu, yang Scrum ya. Ya, Scrum. Ini ngapain. Setelah ini ngapain. Jadi justru kendala saya itu khawatir terlalu banyak keinginan, tapi nggak ada ilmunya begitu, Bu Sumarti. Iya, terima kasih, Bu. Baik. Dicek dulu, Bu Lovina. Yang fardu ainnya sudah sampai sejauh mana? Oke. Tadi kalau dari sekilas sih saya lihat sudah sambil berjalan gitu ya. Banyaklah yang checklist karena ada tugas-tugas sekolah juga yang yang di PR-kan ke orang tua. Ya, saya lihat sih checklist ya banyak yang sudah terchecklist Bu Sumarti. Ya. Sekarang persoalannya bukan hanya sudah terchecklist, tapi apakah proper atau tidak proper, konsisten atau tidak konsisten. Jadi misalnya, contoh, sholat. Oke, sholatnya. Ya, Pak Edi, dadah. Ya, misalnya sholat. Ibu boleh ngecek mulai dari bacaan sholatnya. Apakah bacaan sholatnya itu sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Misalnya, iftitahnya. Iftitah itu kan banyak macam-macamnya ya Bu ya. Ada Allahumma baik ini, ada kabirau, atau apa gitu. Terus kemudian rukuknya sudah presisi atau belum? Nah, gitu. Nah, ini yang akan yang harus kita sadari bersama-sama ya Bu ya. Kenapa? Karena kan sholat itu hal yang sangat esensial dalam perjalanan atau di dalam agama kita ini gitu. Nah, kadang-kadang baik di sekolah maupun di rumah kita hanya memastikan iya tidaknya gitu. Bukan bukan sangat presisi gitu loh Bu gitu. Kayak kemarin saya tanya ke putri saya gitu ya, Dek, kamu kok cepet banget sih kalau sholat? Loh kan aku ini pakai subhana tabarokas muka dan lain-lain kayak gitu. Terus iya, kalau mau pengen lama-lama ya pakai Allah mau ini, wah gitu. Jadi dia ternyata sudah punya beberapa ini. Gitu. Nah, terus kemudian masalah wudhu, apakah betul itu dari ujung jari ilal marofiknya itu apakah memang betul? Itu harus dicek Bu. Ya. Nah biasanya kami bersepakat dengan suami kalau untuk urusan wudhu, untuk urusan Quran itu bapaknya. Nah kalau untuk urusan bahasa maknya. Jadi kemarin juga anak saya yang kelas 2 SMA gitu ya, suruh bikin puisi. Terus dia teriak, Umi, aku disuruh bikin puisi. Terus saya tanya, kamu udah pernah diajarin belum? Belum. Akhirnya kan kita yang harus turun gitu ya. Ya untung ibunya guru bahasa Indonesia gitu ya. Terus saya langsung begini, oke, sekarang apa yang ada di benak kamu? Kata apa? Kegundahan, oke. Ya,
apa yang terbayang dengan kata kegundahan, gini dan lain-lainnya. Terus akhirnya kita ajarin satu demi satu sampai menjadi puisi. Artinya apa, Bu? Kita lebih melihat detailnya, ya. Terutama kalau kelas 2, Bu, pastikan yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan ibadah mardhoh itu tuntas, Bu. Jadi nanti jangan sampai kita nyesal gitu ya. Saya terus terang ada sedikit beberapa yang harus saya evaluasi untuk pendidikan anak saya yang 4-4-nya itu. Ya. Terutama misalnya pendidikan yang berkaitan dengan disiplin waktu. Saya dulu penganut anak itu harus nyaman. Anak itu nggak boleh nggak nyaman. Ternyata salah. Anak itu harus diberikan kegiatan yang bermakna. Nah, bermakna itu belum tentu nyaman. Itu. Jadi misalnya bangun subuh pagi-pagi itu tidak nyaman, tapi anak harus dibangunkan. Gitu. Ya. Jangan-jangan anaknya kita sudah bisa sholat, tapi bangun subuh ternyata masih di ibadah. Kalau laki-laki ke masjidnya misalnya. Itu Bu Lovina, nggak usah banyak-banyak lah Bu, yang ilmu fardu ainnya diberesin, insya Allah yang lain-lainnya nanti akan lebih mudah Bu. Baik Bu. Gitu. Terima kasih Bu Sumarti. Anak kita baik, mungkin itu kurang lebih, ya. Sebentar, saya ini meskipun anak kita dititipkan di IT Bu, tapi untuk urusan ketuntasan agama itu adalah tetap di tangan orang tua. Ya. Silakan Bu Nas. Sudah Bu? Sudah? Mungkin bisa dikaitkan, itulah mengapa portofolio itu bisa membantu menjadi rekam jejak bagi anak. Betul Bu ya? Silakan ya, Bu Marti mungkin menjelaskan sedikit tentang manfaat portofolio. Ya, oke, baik. Kebetulan, bukan kebetulan ya, memang dari dulu itu saya suka mengulik anak-anak ya. Jadi anak saya mulai dari anak yang pertama, itu masih ada Bu. Dia karena pindah aja sekarang udah nggak ada. Dulu sempat saya tunjukkan kapan dia mulai menggunting dan menempel. Itu. Terus pada saat pertama kali dia bisa puasa, nah itu ada sertifikat, alhamdulillah Ananda sudah puasa sampai apa gitu. Nah terus kemarin baru buka-buka gitu ya, saya tunjukkan, ini loh Kak, dulu kamu pernah manasik, gitu. Nah jadi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mardhoh itu sebaiknya diportofoliokan. Jadi minimal lah kalau sekarang, nah kebetulan aku sekarang sudah lulus kuliah ya, ya minimal dia masih ingin ke Baitullah lah dengan caranya. Jadi portofolio atau apalah namanya itu akan menjadi insight ya bagi anak-anak ya. Bisa jadi apa yang kita kumpulkan itu tidak terlalu banyak, tapi kita berharap dengan adanya beberapa portofolio ini menjadikan insight lah buat dia bahwa orang tuanya ini pernah ada catatan-catatan tertentu buat anaknya gitu. Nah, apalagi yang terakhir yang perempuan itu ketika dia kan anak saya yang terakhir itu sempat terjadi gross motor skill delay. Dia lahir, dipaksa lahir umur 7 bulan, jadi prematur, terus kemudian dia harus di inkubator. Sampai umur 5 bulan, itu dia tidak bisa tengkurap. Dia hanya terlentang saja, Bu. Nah, saya bersyukur, saya punya sedikit ilmu tentang, tentang perkembangan. Akhirnya langsung saya konsul dengan dokter perkembangannya bahwa oh iya ini perlu ditangani. Sehingga saya waktu itu seminggu 2 kali itu harus mengikuti kelas fisioterapi karena ini terutama kalau bagi anak-anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Kalau terapi, ciri terapi yang baik itu orang tuanya diajari. Kalau Anda datang ke terapi orang tuanya nggak diajari itu perlu tanda tanya. Karena kalau hanya sekali terus kemudian yang bisa diulang-ulang di rumah nggak diajarin, itu bukan keterapian. Karena keterapian itu memang harus ada yang diulang-ulang. Gitu. Ya. Dan saya bersyukur, alhamdulillah lah sekarang sih baik-baik aja. Nanti dia juga akan menjadi murid di Bening homeschooling. Nah, jadi kalau kita bikin sekolah itu, anak kita harus sekolah di situ, Bu. Itu buktinya bahwa kita yakin. Kalau misalnya kita bikin sekolah kita di sekolah yang lain, lah Anda sendiri aja nggak yakin. Gitu. Iya. Anak saya udah nggak ada, anak saya SMP ya. Iya, insya Allah kurang lebih begitu tentang portofolio nanti akan ditunjukkan pada saat sekolah parenting jika memang mengambil program. Intinya
tadi saya mengulang sedikit, ketika misalkan Bu Lovina memasukkan foto anaknya lagi ruku dengan gerakan yang benar, itu bisa difoto, dimasukkan PowerPoint, lalu diceritakan bahwa proses ruku ini sudah sempurna di usia berapa, bisa sedikit menceritakan prosesnya bagaimana. Nah, kalau itu tentang fardu ain ya Bu ya. Mungkin kalau tentang kecakapan, tadi bikin tempe goreng, yaitu di foto tempenya, ekspresi anaknya bagaimana, bikin anak teh sendiri. Ya, anak belajar apa dari proses bikin teh itu? Oh, ternyata Bu Lovina menjelaskan tentang pohon teh. Ya, jadi ada fitrah bahasa yang muncul di situ apa. Jadi portofolio itu nanti sampai SD itu bisa membantu kita melihat ini aktivitas yang membuat anak kita semangat itu apa sih? Aktivitas itu yang terkait dengan kecakapan ya. Karena kita kan harus memberikan banyak kegiatan. Kalau fardu ain ya memang ya, itu harus mengenalkan gerakan-gerakan yang sesuai serta bacaan. Seperti itu, Bu Lovina. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Masih ada waktu? Ibu Nurani. Terima kasih Bu. Ini yang bikin portfolio ini kayaknya jadi inspirasi. Semoga bisa diterapkan. Iya, nanti diberikan contoh yang sama. Nah, jadi yang portofolio itu sebaiknya dilakukan oleh orang tua. Kalaupun toh sekolahnya tidak melakukan portofolio, sebaiknya kita sebagai orang tua itu punya itu portofolio anak-anak ya. Saya ada barang misalnya foto nih ya, foto ini 10 tahun yang lalu, dia masih tembem, masih gembil-gembil kayak gitu. Nah, terus kemudian ini kamu pada waktu itu ke sini mengerjakan ini dan lain-lainnya. Nah, terus kemudian sekarang dan yang jelas Bapak dan Ibu sebagai orang tua itu kita tidak pernah sempurna ya. Jadi perjalanan apapun itu memang keterterimaan itu menjadi kunci ya. Oh ya Bu, saya mau nanya. Karena ini kayaknya buat saya udah terlambat. Bukan terlambat ya. Maksudnya udah kesempat nggak punya portofolio. Berarti kita dari foto-foto yang ada dari bayinya aja bisa kita ceritakan. Oh, bagusnya kita tulis. Ditulis. Nah, ditulis akan lebih bagus, Bu. Dimasukkan fotonya di PowerPoint, atau kalau mau tulisan tangan, yang penting ada step-step ini. Kadang-kadang kalau hari ini nih, kita kan waktu kita yang tersedia banyak. Kita lihat album foto, ya lalu di situ tinggal ditempelkan tulisan-tulisan kita. Kamu tuh aktivitas ini senang, karena bisa jadi ada aktivitas anak di foto lagi megang bayam gini gitu ya. Nah, tapi kalau kita lupa bertanya, Nak, kamu senang nggak sih panen bayam? Enggak, aku senyum karena mau difoto. Nah, berarti sebenarnya aktivitas bertanam dia nggak suka. Ditulis di situ, anak kurang antusias. Sehingga kita bisa melihat nanti pada saat anak mulai harus menemukan potensinya, kelihatan, oh anak saya bersemangat kalau gambar, oh anak saya bersemangat kalau ini. Seperti itu. Ya, baik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan open mind ya, karena nanti proses tentang bagaimana itu pengayaan atau homeschooling yang kami tawarkan dari Bening, itu kami akan berikan di grup ya. Untuk anak-anaknya yang sudah bersekolah di tempat lain, insya Allah bisa mengambil pengayaan dari Bening, karena kita ini sekolah online prediksinya itu sampai Desember 2020 ya, Bu Marti ya. Artinya, insya Allah kami tidak memberatkan, bahkan bisa membantu ibu jika mendapatkan tugas di sekolah tetapi tidak ada deskripsi kegiatannya, bisa jadi itu ada di apa yang kami berikan. Ya, sudah cukup mungkin? Ya, informasi bahwa yang program untuk SD yang kami sediakan sampai kelas 4 ya Ibu ya. Program kelas 5 dan kelas 6 tidak kami sediakan karena sesuai dengan level sekolah kami baru sampai kelas 4. Dan materinya adalah materi-materi yang ada di persekolahan juga, hanya saja dikemas sesuai dengan pembelajaran di rumah. Nah, jadi apabila Anda adalah guru di sekolah, ya, Anda juga akan kami berikan materi bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua, how to deliver-nya. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti akan ada ada flow yang diikuti, dan setelah itu Anda bisa menggunakan flow itu untuk 3 bulan ke depan, gitu. Jadi
Ini yang apa namanya niatan kita yang kita bagi untuk program ini. Kalau mudahnya ini bahkan kalau ada orang tua yang sudah mendapatkan program, terus tiba-tiba mau bikin sekolah SD atau kemarin PAUD ya, silakan ya Bu ya, karena insya Allah ini bisa bermanfaat. Iya. Kemarin ada yang tiba-tiba japri, Bu udah anakku homeschooling aja Bu, ya mangga, tapi nanti saya sih pinginnya ntar tak komporin bagaimana biar dia bikin sekolah juga. Iya, insya Allah. Ya baik, Bapak dan Ibu semua, karena sudah tidak ada yang bertanya, alhamdulillah ini 15 menit lebih cepat. Ya biasanya kita kelebihan waktu atau kekurangan waktu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Ya ini ada juga yang banyak dari luar kota ya Bu ya. Iya, tapi hari ini Bogor mendominasi. Biasanya Jawa Timur. Jawa Timur ada juga hari ini. Ada juga, ya area-area Surabaya. Ya, alhamdulillah dari Palembang segala ya kemarin Kalimantan sudah bisa berkumpul. Bandung ada ya. Mohon doanya semoga kita bisa terus berjalan dan apabila nanti ada yang mendaftar, ya selama 1 bulan kami akan memberikan kelas parenting dulu supaya kita bisa menyamakan persepsi serta Bu Marti akan memberikan bagaimana cara penyampaian ya atau menurunkan kepada anaknya. Di luar itu semua Bu, kalau misalkan kita nggak mau beli, nggak apa-apa, karena kami tetap akan menyediakan program-program webinar ya yang sudah kami lakukan, misalkan bagaimana mengajarkan anak membaca, bagaimana memulai mengajarkan apa Bu, berbicara ya, gitu ya. Ya, jadi banyak hal yang webinar yang akan kami berikan ya di luar proses homeschooling dan program pengayaan ini. Ya, dari saya cukup sekian. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.